ribuan tahun lalu, berdirilah kerajaan yang tak tertandingi oleh peradaban mana pun, bukan karena besi dan bukan pula karena sihir, tapi karena kekuasaan Allah yang diberikan kepada seorang nabi dan raja, yaitu Sulaiman bin Dawud. Ia menundukkan angin, memerintah jin, dan memimpin manusia dengan kebijaksanaan yang belum pernah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menelusuri misteri yang tersembunyi ribuan tahun ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal satu pun rahasia kerajaan Sulaiman yang dijaga jin hingga hari kiamat. Dengan izin Allah, angin menjadi kendaraan Sulaiman. Sekali ia memerintah, badai tunduk di bawah tongkatnya. Ia menempuh perjalanan sebulan dalam satu pagi, menembus awan dan lembah, sementara burung-burung menjadi mata-mata yang mengabarkan berita dari negeri jauh. Di bawah bumi dan di balik udara, ribuan jin bekerja tanpa lelah. Mereka mengangkat batu raksasa, membangun menara tinggi, dan menggali ruang rahasia di bawah istana, tunduk sepenuhnya pada perintah seorang nabi yang mereka takuti dan hormati. Di tepi laut biru kehijauan berdiri istana kaca milik Sulaiman. Siapapun yang melangkah di atasnya merasa berjalan di atas air. Namun di bawah lantai bening itu tersimpan sesuatu yang akan mengguncang dunia bila terbuka. Di singgasananya Sulaiman memerintah bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keadilan dan hikmah. Ia tahu kekuasaan hanyalah amanah, dan setiap keputusan dimulai dengan kalimat penuh kekuatan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seekor burung kecil datang dari jauh, mengepakkan sayapnya di hadapan Sulaiman. Burung itu berkata, "Aku datang dari negeri Sabah. Mereka menyembah matahari, bukan Allah." Dan dari kabar kecil itulah, misi besar akan dimulai. Sulaiman mengangkat tongkatnya, dan bumi seakan mendengar. Manusia, burung, dan jin bersiap. Pasukan dua dunia bergerak dalam harmoni yang hanya dimiliki oleh seorang raja pilihan Allah. Nama Sulaiman disebut di bumi, tapi hikmahnya menjangkau langit. Ia memahami bahasa hewan, mengerti suara semut, dan menundukkan rahasia alam. Namun ia tahu ilmu adalah ujian, dan bila jatuh ke tangan yang salah, ia bisa jadi malapetaka. Malam itu, jin-jin berbisik di bawah bumi. Mereka tahu, Sulaiman menyembunyikan sesuatu yang bukan sekedar harta, tapi rahasia yang bisa membuka gerbang antara dua dunia. Dan mereka bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menemukannya sebelum waktunya. Sebelum wafatnya, Nabi Sulaiman memerintahkan jin-jin untuk membangun ruang penyimpanan rahasia di bawah istananya. Di sana disimpan bukan hanya emas dan perak, tapi juga pusaka dan catatan hikmah yang diturunkan dari para nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman berkata lembut, "Kekuasaan sejati bukan di tangan manusia, tapi di bawah perintah Allah." Namun jin, makhluk yang penuh rasa ingin tahu, mulai berbisik di antara mereka tentang harta itu. Jin menggali ruang besar di bawah tanah, tersembunyi di bawah Baitul Maqdis. Mereka membangun ruang berlapis-lapis dengan dinding dari batu hitam halus yang memantulkan cahaya obor. Di tengahnya diletakkan peti-peti berisi logam berharga, batu mulia, dan lembaran-lembaran hikmah kuno. Beberapa jin mulai berbicara dengan sombong. "Tanpa kami, manusia takkan mampu membangun keagungan ini," kata mereka dengan congkak. Namun sebagian lainnya takut dan mengingatkan, "Jangan lupa, semua ini atas izin Allah dan di bawah perintah Sulaiman, utusannya." Langit malam tampak muram, seolah ikut mendengar perdebatan mereka. Ketika kesombongan mulai tumbuh, petir menyambar langit tanpa hujan. Gemuruh itu menakutkan bahkan bagi jin. Sebuah suara gaib terdengar, menegaskan kekuasaan hanyalah milik Allah. Sejak hari itu, para jin berhenti bicara dan bekerja dalam diam di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Di puncak masa kejayaannya, Nabi Sulaiman duduk bersandar di atas tongkatnya di ruang ibadah.
Jin terus bekerja, menyangka beliau masih hidup. Namun tak lama kemudian, tongkat itu digerogoti rayap hingga patah dan tubuh beliau pun rebah. Barulah para jin sadar bahawa mereka telah lama bekerja tanpa pengawasan Nabi Sulaiman. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, jin-jin tercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke pegunungan, sebagian tetap tinggal di bawah tanah, menjaga rahasia harta yang mereka bangun. Di antara mereka ada kelompok yang berjanji menjaga tempat itu hingga akhir zaman. Berabad-abad berlalu, bangunan Nabi Sulaiman ditelan waktu, namun di bawah tanah, ruang rahasia itu masih tetap utuh. Tidak ada manusia yang tahu di mana letaknya, hanya sebagian jin yang masih menjaga rahasia itu. Beberapa arkeolog di masa modern menemukan tulisan aneh di reruntuhan dekat Yerusalem. Tulisan itu berbunyi, "Inilah tempat di mana manusia tidak pernah kembali setelah melihat cahayanya." Namun mereka tidak pernah menemukan ruangan di bawahnya. Ya. Salah satu dari mereka bersumpah melihat bayangan besar berwarna biru melintas di lorong bawah tanah. Rekaman kamera menunjukkan kabut biru samar lalu hilang. Para arkeolog meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat, membawa misteri yang tak terpecahkan. Hingga kini, tak seorang pun tahu di mana letak harta Nabi Sulaiman sebenarnya. Sebagian mengatakan di bawah reruntuhan Baitul Maqdis, sebagian lagi percaya telah dipindahkan oleh jin ke dunia lain. Namun satu hal pasti, kekayaan sejati Nabi Sulaiman bukan pada hartanya, melainkan pada hikmah dan ketaatannya kepada Allah. Tahun demi tahun, para peneliti mencoba menafsirkan legenda harta Nabi Sulaiman. Beberapa di antaranya percaya bahawa peti harta itu berisi pengetahuan suci dan teknologi zaman para nabi. Namun setiap kali penggalian dilakukan, alat mereka rusak atau peta berubah sendiri. Seakan sesuatu tak terlihat menjaganya. Seorang ulama tua di Damaskus menemukan lembaran manuskrip kuno bertuliskan harta itu bukan untuk yang mencari emas, tapi untuk yang mencari kebenaran. Tulisan itu dipercaya berasal dari murid Nabi Sulaiman sendiri, namun tak ada yang tahu bagaimana lembaran itu selamat dari zaman ke zaman. Sekelompok peneliti mengikuti peta dari manuskrip itu menuju gua terpencil di gurun Negev. Di dalamnya mereka menemukan dinding dengan ukiran yang mirip simbol kerajaan Sulaiman. Tapi setiap kali mereka mencoba memotret, kamera mati seketika, seolah cahaya itu menolak untuk direkam. Salah satu peneliti mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri jauh di ujung gua, memancarkan cahaya lembut. Ketika ia berlari mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma kesturi yang memenuhi gua. Mereka pun berlari keluar dengan ketakutan dan tak berani kembali. Di malam hari, jin-jin penjaga harta itu muncul. Tubuh mereka besar berwarna biru keunguan, mata bercahaya lembut, membawa hawa dingin yang menggigilkan tulang. Namun mereka tidak menyerang, hanya berdiri menjaga sesuatu yang tak terlihat. Salah satu dari mereka berkata, "Ini bukan untuk manusia yang tamak." Beberapa abad kemudian, seorang ulama muda bermimpi bertemu Nabi Sulaiman. Beliau berkata, harta itu akan tampak bagi mereka yang berhati jernih dan ikhlas mencari ilmu. Ketika ulama itu bangun, ia menemukan segenggam pasir berkilau di tangannya. Pasir itu berubah menjadi debu biasa saat ia mengucap Subhanallah. Dalam mimpinya yang lain, sang ulama mendengar suara lembut, "Jangan biarkan manusia mencari harta yang hanya bisa membawa fitnah." Ia pun menulis pesan itu dan menyimpannya, agar generasi berikut tahu bahawa kekayaan tanpa hikmah hanyalah ujian. Saat manuskrip itu disalin oleh muridnya, semua lokasi yang disebut di dalamnya tiba-tiba tak dapat ditemukan lagi. Peta lama menghilang, catatan sejarah berubah, dan tak ada satupun arkeolog yang bisa menemukan gua yang sama. Seolah bumi sendiri menelan rahasia itu. Kini harta Nabi Sulaiman tidak lagi dicari oleh tangan manusia, tapi oleh hati yang haus akan hikmah. Karena harta sejati bukan emas dan permata, melainkan kebijaksanaan, ketaatan, dan cahaya ilmu yang tak ternilai. Setiap misteri dalam Islam bukan untuk ditakuti,
melainkan direnungi. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahawa kekuasaan, ilmu dan harta hanyalah amanah yang akan kembali pada Sang Pencipta. Mari terus mencari ilmu, bukan demi dunia tapi demi cahaya Allah yang abadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar lebih banyak kisah hikmah seperti ini terus hidup di hati kita.